Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Alia Prameswari menatap rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Bangunan tua bergaya kolonial berdiri angkuh di ujung jalan, dikelilingi pagar besi hitam yang berkarat. Udara sore terasa lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga melati dari halaman depan. Ia menggenggam tangan suaminya, Arga, lebih erat. "Apakah kita benar-benar harus tinggal di sini sementara?" tanya Alia dengan suara pelan, seolah takut terdengar oleh dinding rumah itu. Arga tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kegelisahan. "Ibu ingin kita dekat dulu, hanya sebentar, sampai aku menyelesaikan urusan pekerjaan. Lagi pula, rumah ini luas, kau akan terbiasa." Alia mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ia melangkah masuk bersama Arga, melewati pintu kayu besar yang berderit saat dibuka. Aroma kayu tua dan kapur barus langsung menyergap inderanya. Di ruang tamu, Ratna Wiratama, ibu mertua Alia, sudah menunggu. Wanita itu mengenakan kebaya coklat tua, rambutnya disanggul rapi, wajahnya penuh wibawa. Senyum yang ia berikan tampak hangat, namun ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat Alia merinding. "Selamat datang, Alia," ucap Bu Ratna dengan suara lembut namun tegas. "Rumah ini kini juga rumahmu. Anggap saja seperti rumah sendiri." Alia membungkuk sedikit, berusaha menunjukkan rasa hormat. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha menyesuaikan diri." Bu Ratna menepuk tangan Alia, lalu menatap Arga. "Kamar kalian sudah siap di lantai atas. Tapi ingat, ada satu kamar di ujung koridor yang tidak boleh dimasuki. Itu ruang penyimpanan keluarga. Jangan sekali-kali membuka pintunya." Alia menelan ludah. Larangan itu terdengar sederhana, namun cara Bu Ratna mengucapkannya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh sekilas ke arah tangga, membayangkan koridor gelap yang menunggu di atas. Malam itu, setelah makan malam bersama, Alia duduk di ranjang kamarnya. Angin malam masuk melalui jendela, membawa suara serangga dari luar. Arga sudah tertidur, nafasnya teratur. Namun Alia tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar sesuatu, suara lirih seperti bisikan anak kecil, datang dari arah koridor. Ia menegakkan tubuh, jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu terdengar jelas, seolah memanggil namanya. "Alia." Wanita itu menahan nafas. Ia melangkah pelan keluar kamar, membuka pintu dengan hati-hati. Koridor gelap, hanya diterangi lampu kecil di ujung. Suara itu semakin jelas, berasal dari kamar yang tadi disebut Bu Ratna. "Alia, ayo bermain." Alia merasakan tubuhnya gemetar. Ia mendekat, langkahnya berat seakan lantai menahannya. Pintu kamar itu tertutup rapat, gagangnya berkarat. Namun ia yakin suara itu berasal dari dalam. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Alia mundur, menutup mulut agar tidak berteriak. Suara itu berubah menjadi tawa kecil, renyah namun menyeramkan. Ia berlari kembali ke kamar, masuk ke dalam selimut, berusaha menenangkan diri. Namun suara itu masih bergema di telinganya. Malam pertama di rumah mertua,
Alia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, dan ia tahu larangan ibu mertuanya bukan sekadar aturan rumah biasa. Ada rahasia gelap yang bersembunyi di balik pintu itu. Alia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bayangan suara tawa anak kecil terus menghantui pikirannya. Ketika matahari pagi menembus tirai kamar, ia masih merasa tubuhnya lemas, seolah semalaman berlari dari sesuatu yang tak terlihat. Bu Ratna mengetuk pintu kamar dengan sopan, lalu masuk membawa nampan berisi teh hangat. "Bagaimana tidurmu semalam, Alia?" tanyanya dengan senyum yang tampak tulus, namun tatapan matanya tajam, seakan menembus isi hati. Alia menelan ludah, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Lumayan, Bu. Rumah ini terasa berbeda." Bu Ratna tertawa kecil. "Rumah tua memang punya caranya sendiri untuk menyambut penghuni baru. Kau akan terbiasa." Setelah Bu Ratna keluar, Alia menatap Arga yang sedang merapikan kemeja. "Aku mendengar suara aneh semalam dari kamar ujung itu." Arga berhenti sejenak lalu menghela nafas. "Jangan hiraukan. Ibu memang tidak ingin ada yang masuk ke sana. Itu hanya ruang penyimpanan." Jawaban itu tidak memuaskan Alia. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar ruang penyimpanan. Siang harinya, Alia berjalan menyusuri ruang tamu. Rumah itu dipenuhi perabot antik, kursi kayu berukir, vas porselen, dan lemari tua yang berdiri di sudut ruangan. Lemari itu tinggi, dengan pintu kaca buram yang menutupi isi di dalamnya. Rasa penasaran mendorong Alia mendekat. Ia mengusap kaca yang berdebu, dan matanya langsung terpaku pada sebuah boneka tua di dalamnya. Boneka itu mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjang terurai, dan mata kaca yang berkilat seolah hidup. Alia bergidik. Ada sesuatu yang aneh dari boneka itu. Tatapannya seakan mengikuti setiap gerakan Alia. "Jangan disentuh." Suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar dari belakang. Alia terlonjak, menoleh dengan wajah pucat. Bu Ratna berdiri dengan tangan terlipat, senyumnya hilang digantikan ekspresi dingin. "Boneka itu milik keluarga. Ia harus tetap di sana. Jangan sekali-kali kau mencoba memindahkannya." Alia mengangguk cepat, meski hatinya semakin penasaran. "Siapa pemiliknya, Bu?" Bu Ratna menatap boneka itu dengan mata berkaca-kaca. "Itu peninggalan masa lalu. Tidak perlu kau tahu lebih jauh." Malam kembali datang. Alia berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya bisikan, melainkan suara lirih yang jelas. "Alia, lihat aku." Wanita itu membuka mata dengan cepat. Suara itu berasal dari ruang tamu. Dengan langkah gemetar, ia turun ke bawah. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan bayangan perabot. Lemari tua berdiri kokoh, dan boneka di dalamnya tampak berbeda. Kepala boneka itu miring, menatap langsung ke arah Alia. "Alia," suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seolah keluar dari mulut boneka. Alia mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Boneka itu tidak bergerak, tapi tatapannya menusuk, seakan memanggil jiwa Alia untuk mendekat. Wanita itu berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan cepat. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak liar. Ia tahu boneka itu bukan sekedar benda tua, ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan ia mulai mengerti, larangan Bu Ratna bukan hanya tentang kamar ujung. Ada rahasia yang jauh lebih menyeramkan, tersembunyi di balik mata kaca boneka itu. Alia tidak bisa menghapus bayangan tatapan boneka dari pikirannya. Sepanjang pagi, ia merasa seolah ada mata yang terus mengawasi, meski ia berada di dapur atau halaman.
Saat sarapan, Bu Ratna duduk di kursi utama meja makan, menatap Alia dengan senyum tipis. "Aku harap kau tidak mendekati lemari itu lagi," ucapnya tenang, namun nadanya mengandung ancaman halus. Alia menunduk, berusaha menjaga sikap. "Saya hanya melihat sebentar, Bu. Boneka itu tampak istimewa." Bu Ratna meletakkan sendok perlahan, lalu menatap tajam. "Boneka itu bukan sekedar benda. Ia adalah bagian dari keluarga ini. Jangan sekali-kali kau mencoba membuka lemari itu, apalagi memindahkan bonekanya." Arga yang duduk di samping Alia segera menimpali. Suaranya terdengar gugup. "Alia, lebih baik kau ikuti saja kata ibu. Itu memang aturan di rumah ini." Alia menatap suaminya, kecewa karena ia tidak membela. "Tapi Mas, aku mendengar suara semalam, suara anak kecil. Kau tidak mendengarnya?" Arga menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Kau hanya lelah. Rumah tua memang sering menimbulkan suara-suara aneh. Jangan terlalu dipikirkan." Alia terdiam, namun hatinya semakin curiga. Ia merasa suaminya menyembunyikan sesuatu. Hari itu, Alia mencoba mengalihkan pikiran dengan berjalan di halaman belakang. Pohon mangga tua menjulang, daunnya bergoyang diterpa angin. Namun bahkan di luar rumah, ia masih merasa diawasi. Sesekali, ia menoleh ke jendela ruang tamu, dan ia yakin boneka itu menatapnya dari balik kaca lemari. Malam kembali datang. Alia berbaring di ranjang, matanya menatap langit-langit. Arga sudah tertidur, tapi pikirannya terus berputar. Larangan Bu Ratna terasa semakin berat, seolah mengekang kebebasan. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Alia, jangan takut." Wanita itu bangkit, tubuhnya gemetar. Ia membuka pintu kamar perlahan, melangkah ke koridor. Lampu redup membuat bayangan panjang di dinding. Suara itu menuntunnya ke arah ruang tamu. Di sana, lemari tua berdiri kokoh. Boneka itu masih di dalam, namun matanya bersinar samar. Alia mendekat, jantungnya berdegup kencang. "Alia, tolong aku!" Suara itu terdengar jelas seolah keluar dari mulut boneka. Alia menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia mundur, namun tiba-tiba Bu Ratna muncul dari kegelapan, berdiri di ambang pintu ruang tamu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Bu Ratna dingin, penuh kecurigaan. Alia terdiam, tubuhnya kaku. "Saya hanya melihat sebentar, Bu. Saya hanya mendengar sesuatu." Bu Ratna melangkah mendekat, wajahnya menegang. "Aku sudah bilang, jangan pernah mendekati boneka itu. Jika kau melanggar, kau akan menyesal." Tatapan Bu Ratna membuat Alia merinding. Ia tahu, larangan itu bukan sekedar aturan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang disembunyikan oleh mertuanya. Dan semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam rahasia yang tak boleh diungkap. Malam itu, Alia kembali berbaring di ranjang dengan mata terbuka lebar. Arga sudah tertidur pulas, namun pikirannya dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. Larangan Bu Ratna bergema di kepalanya, seolah menjadi mantra yang mengekang. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Bukan sekadar bisikan, melainkan tawa kecil yang renyah bergema di sepanjang koridor. Alia menegakkan tubuh, jantungnya berdegup kencang. Ia menahan nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. "Alia, ayo bermain."
Wanita itu menggenggam selimut, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu berasal dari ruang tamu, dari boneka di dalam lemari. Dengan langkah ragu, ia keluar kamar, menapaki koridor gelap. Lampu kecil di ujung koridor berkelip seakan hampir padam. Saat tiba di ruang tamu, Alia berembeku. Boneka itu tidak lagi berdiri tegak di dalam lemari. Kepala boneka miring, wajahnya menatap langsung ke arah Alia. Mata kaca itu berkilat, memantulkan cahaya redup lampu. Alia, suara itu terdengar jelas, seolah keluar dari mulut boneka. Wanita itu mundur, nafasnya terengah. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya pada diri sendiri. Namun boneka itu bergerak, perlahan tangan kecilnya bergeser, menempel pada kaca lemari. Alia menahan teriakan, tubuhnya kaku. Ia berbalik, berlari kembali ke kamar. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, Arga terbangun. "Alia, kau kenapa?" Dengan wajah pucat, Alia berbisik. boneka itu berbicara. Aku mendengarnya." Arga menghela nafas panjang, lalu memegang bahu istrinya. "Kau hanya lelah, jangan biarkan imajinasi menguasaimu. Ibu tidak akan senang jika kau terus memikirkan hal-hal seperti itu." Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak berhalusinasi, Arga. Aku mendengar suara itu. Boneka itu hidup." Arga terdiam, wajahnya menegang. Ia tidak menjawab, hanya menunduk seolah menghindari tatapan Alia. Keesokan harinya, Bu Ratna menatap Alia dengan senyum dingin. "Aku dengar kau gelisah semalam. Ingat, jangan terlalu dekat dengan boneka itu. Ia bukan untukmu." Alia menelan ludah, hatinya semakin curiga. Bu Ratna tahu sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Malam berikutnya, suara itu kembali datang. Kali ini bukan hanya bisikan atau tawa, melainkan tangisan lirih yang merobek hati Alia. "Alia, tolong aku." Wanita itu menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar, bergema di seluruh rumah. Ia tahu boneka itu bukan sekedar benda tua. Ada jiwa yang terperangkap di dalamnya. Dan semakin lama ia mendengar suara itu, semakin ia yakin bahwa rahasia keluarga Wirathama jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Alia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang membakar pikirannya. Ia merasa harus mencari tahu, meski larangan ibu mertuanya terus menghantui. Siang itu, ketika Bu Ratna pergi ke pasar dan Arga sibuk di ruang kerja, Alia memberanikan diri menjelajahi rumah. Ia berjalan menyusuri lorong panjang, lalu masuk ke ruang penyimpanan kecil di samping dapur. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu berdebu penuh dengan foto-foto lama. Tangannya gemetar saat ia mengangkat satu foto. Di dalamnya, Bu Ratna tampak lebih muda, berdiri di samping seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Anak itu mengenakan gaun putih, rambut panjang terurai, dan senyumnya manis. Alia tertegun. Sekilas wajah anak itu mengingatkannya pada boneka di dalam lemari. "Saras," bisik Alia, membaca tulisan kecil di sudut foto. Nama itu bergema di kepalanya. Saras, anak pertama Bu Ratna. Alia ingat suaminya pernah menyebut kakaknya meninggal saat kecil, namun tidak pernah menceritakannya secara detail. Alia menggali lebih dalam, menemukan potongan koran tua yang sudah menguning. Judulnya membuat darahnya berdesir. Anak perempuan keluarga Wirathama meninggal misterius. Artikel itu menyebutkan bahwa Saras ditemukan tak bernyawa di halaman rumah tanpa penjelasan jelas. Wanita itu menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. "Alia, aku Saras."
Alia terlonjak, menjatuhkan foto dari tangannya. Suara itu jelas, lembut, namun penuh kesedihan. Ia menoleh ke arah pintu, dan seolah bayangan anak kecil bergaun putih melintas cepat. Dengan langkah gemetar, Alia kembali ke ruang tamu. Boneka itu masih di dalam lemari, namun tatapannya semakin hidup. Mata kaca itu berkilat, seolah menahan air mata. "Alia, tolong aku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Wanita itu mendekat, meski tubuhnya bergetar hebat. Kau Saras?" bisiknya. Boneka itu tidak bergerak, namun suara itu menjawab, "Ibu mengurungku di sini. Aku tidak bisa pergi. Aku ingin bebas." Alia menutup mulutnya, air mata mengalir. Ia merasa iba, namun juga takut. Bagaimana mungkin roh seorang anak bisa terperangkap dalam boneka? Saat itu, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Wajahnya menegang, matanya menatap tajam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Alia buru-buru menghapus air matanya. Saya hanya melihat foto lama tentang Saras." Bu Ratna terdiam, lalu tersenyum dingin. Saras adalah bagian dari keluarga ini. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Tatapan Bu Ratna membuat Alia merinding. Ia sadar boneka itu bukan sekedar benda antik. Boneka itu adalah penjara bagi roh Saras, anak yang tak pernah bisa bebas dari obsesi ibunya. Dan kini, Alia tahu bahwa rahasia gelap keluarga Wilatama bukan hanya tentang kematian. Rahasia itu adalah kutukan yang hidup, bersemayam di dalam boneka yang terus memanggil namanya. Alia tidak bisa lagi menolak kenyataan. Malam itu, ia duduk di ranjang dengan tubuh gemetar, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Alia, aku Saras." Wanita itu menutup telinganya, namun suara itu tetap menembus, bergema di kepalanya. Ia bangkit, melangkah pelan ke ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan panjang di dinding, dan lemari tua berdiri kokoh seakan menantang. Boneka itu menatapnya, mata kaca berkilat, bibir mungilnya bergerak perlahan. "Tolong aku." Alia terhuyung, tubuhnya hampir jatuh. Kau benar-benar berbicara." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Boneka itu tidak bergerak, namun suara itu jelas, seolah keluar dari udara di sekitarnya. "Ibu mengurungku. Aku tidak bisa pergi. Aku ingin bebas." Air mata Alia mengalir. Ia merasakan kesedihan yang dalam, seolah ruh anak kecil itu benar-benar hadir di depannya. "Saras, apa yang terjadi padamu?" Suara itu lirih, penuh luka. "Aku mati, tapi ibu tidak mau melepaskanku. Ia memaksaku tinggal di sini. Aku terjebak." Alia menutup mulutnya, menahan isak. Ia ingin berlari, namun kakinya terpaku. Boneka itu bukan sekedar benda. Boneka itu adalah penjara bagi jiwa yang merintih. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Bu Ratna muncul dari balik bayangan. Wajahnya dingin, matanya menatap tajam. "Apa yang kau lakukan di sini, Alia?" Wanita itu terperangah, buru-buru menghapus air matanya. Saya mendengar suara. Boneka itu." Bu Ratna mendekat, senyumnya tipis namun penuh ancaman. "Boneka itu adalah anakku. Ia masih bersamaku. Kau tidak boleh mengganggu." Alia mundur, tubuhnya bergetar. "Bu, itu tidak wajar. Ia berbicara." Bu Ratna menatap boneka itu dengan penuh kasih, seolah melihat anak kecil yang hidup.
Saras tidak pernah pergi. Ia tetap di sini bersama aku. Kau tidak akan mengerti, Alia. Kau hanya orang luar. Alia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Bu Ratna berbicara dengan boneka seolah benar-benar anaknya. Alia semakin yakin obsesi itu telah berubah menjadi kutukan. Malam itu, suara boneka terus bergema di telinga Alia. "Tolong aku, bebaskan aku." Ia menutup mata, air matanya mengalir deras. Ia tahu dirinya kini terjebak dalam rumah yang menyimpan rahasia kelam. Dan semakin lama ia mendengar suara itu, semakin ia sadar bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan boneka, ia berhadapan dengan jiwa yang terperangkap dan dengan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi mempertahankan anaknya. Alia tidak bisa lagi menahan rasa takut bercampur iba yang menguasai hatinya. Malam itu, ia duduk di ranjang dengan wajah pucat, menatap Arga yang sibuk menatap layar ponselnya. "Arga, kita harus pergi dari rumah ini." Suara Alia bergetar, penuh desakan. "Boneka itu, Saras, ia berbicara padaku. Ia meminta tolong. Aku tidak sanggup lagi." Arga menoleh, wajahnya tegang. "Alia, hentikan. Kau hanya berhalusinasi. Ibu akan marah besar kalau mendengar kau bicara seperti itu." Alia menggenggam tangan suaminya. Air mata mengalir. "Aku tidak berhalusinasi. Aku mendengar suaranya. Aku melihat matanya. Arga, ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang jahat di sini." Arga menarik tangannya, berdiri dengan wajah gelisah. "Aku tidak bisa melawan ibu. Kau tahu bagaimana beliau. Aku tidak berani." Alia terdiam, hatinya hancur. Suaminya lebih memilih tunduk pada ibunya daripada melindungi dirinya. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna semakin menunjukkan sikap posesif. Ia melarang Alia keluar rumah tanpa alasan jelas. "Kau harus tetap di sini. Rumah ini akan menjagamu," ucapnya dengan senyum dingin. Alia merasa seperti tawanan. Setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dikendalikan. Ia bahkan mendapati pintu gerbang terkunci dari dalam, seolah ibu mertuanya sengaja menahannya. Malam itu, suara boneka kembali terdengar. "Alia, bebaskan aku." Alia itu menutup telinganya, namun suara itu semakin keras, semakin mendesak. Ia berlari ke ruang amu, menatap boneka di dalam lemari. Mata kaca itu berkilat, tangan kecilnya menempel di kaca, seolah meraih Alia. "Tolong aku, jangan biarkan ibu menahanku." Alia isak, tubuhnya gemetar. "Aku ingin menolongmu, Saras, tapi aku tidak tahu bagaimana." Suara itu lirih, penuh luka. "Hancurkan aku, hanya itu caranya." Alia mundur, nafasnya terengah. Bagaimana mungkin ia menghancurkan boneka yang menyimpan roh seorang anak? Namun tatapan boneka itu penuh penderitaan, seolah memohon kebebasan. Tiba-tiba, ibu mertuanya muncul dari balik bayangan. Wajahnya marah, matanya menyala dingin. "Apa yang kau lakukan di sini?" Alia terperangah, tubuhnya kaku. Saya hanya mendengar suara." Bu Ratna mendekat, suaranya tajam. "Kau berani melawan aku? Boneka itu adalah anakku. Ia milikku. Kau tidak boleh menyentuhnya." Alia mundur, air matanya mengalir. "Bu, ini tidak wajar. Saras menderita. Ia ingin bebas." Bu Ratna menatap boneka itu dengan penuh kasih, lalu menoleh ke Alia dengan tatapan menusuk. "Kau tidak mengerti. Kau hanya orang luar. Kau tidak akan pernah bisa memisahkan aku dari anakku."
Suasana ruang tamu dipenuhi ketegangan. Alia merasa terjebak antara rasa iba pada roh Saras dan ketakutan pada Bu Ratna yang semakin menyeramkan. Dan malam itu, ia sadar bahwa pertentangan dengan mertuanya bukan sekedar perbedaan pendapat. Ini adalah perang antara obsesi seorang ibu dan keinginan seorang anak untuk bebas dari kutukan. Alia tidak bisa lagi menahan ketegangan yang menguasai rumah itu. Malam turun dengan cepat, angin berdesir di luar jendela, dan suara-suara aneh mulai bergema di setiap sudut. Ia duduk di ranjang dengan tubuh gemetar, sementara Arga sudah tertidur. Namun suara lirih kembali terdengar. Kali ini bukan sekedar bisikan atau tangisan. Suara itu berubah menjadi tawa kecil, renyah namun menyeramkan, bergema di sepanjang koridor. "Alia, aku di sini." Wanita itu menutup telinganya, namun suara itu semakin keras. Lampu kamar berkelip lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Alia bangkit, tubuhnya gemetar, melangkah ke arah pintu. Saat ia membuka pintu kamar, koridor gelap menyambutnya. Bayangan panjang menari di dinding, seolah ada sosok yang bergerak. Suara tawa itu semakin jelas, menuntunnya ke ruang tamu. Di sana, lemari tua berdiri kokoh. Namun boneka itu tidak lagi diam. Kepala boneka bergerak perlahan, mata kaca berkilat merah samar. Tangan kecilnya mengetuk kaca lemari, menghasilkan suara yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. "Tolong aku, bebaskan aku." Alia mundur, tubuhnya kaku. Namun tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya marah, matanya menyala dingin. "Kau berani mendekati boneka itu lagi?" Alia terperangah, suaranya tercekak. "Bu, ia berbicara, ia meminta tolong." Bu Ratna melangkah mendekat, suaranya tajam. "Saras tidak menderita, ia bersama aku, kau tidak boleh mengganggu." Alia menatap boneka itu, air matanya mengalir. "Bu, ini bukan kehidupan, ia terjebak, ia menangis setiap malam." Bu Ratna senyum dingin, lalu menatap boneka dengan penuh kasih. "Ia tidak menangis, ia hanya memanggil aku. Kau tidak akan pernah mengerti." Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil bergema di seluruh ruangan. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, lalu tawa yang menggema memenuhi rumah. Lampu berkelip, bayangan bergerak liar di dinding. Alia menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Boneka itu bergerak lebih cepat, matanya bersinar merah terang. Suara-suara aneh bergema, seolah seluruh rumah dipenuhi ruh yang merintih. Bu Ratna berdiri tegak, wajahnya penuh amarah. "Kau tidak boleh melawan aku, Alia. Kau tidak boleh memisahkan aku dari anakku." Alia mundur, tubuhnya hampir jatuh. Ia merasa rumah itu hidup, menelan siapapun yang berani melawan. Malam itu, Alia sadar bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan boneka dan ruh anak kecil. Ia berhadapan dengan rumah yang penuh kutukan, dengan suara-suara yang tidak akan pernah berhenti. Dan di tengah teror itu, ia tahu bahwa dirinya semakin terjebak, semakin sulit untuk keluar dari perang yang mengikat jiwa dan obsesi seorang ibu. Malam itu, Alia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang membakar pikirannya. Ia menunggu hingga ibu mertuanya tertidur, lalu menyelinap keluar kamar dengan hati-hati. Koridor gelap terasa panjang, setiap langkahnya bergema di lantai kayu. Alia menuju ruang kerja ibu mertuanya, sebuah ruangan kecil yang jarang dibuka. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu yang berderit pelan. Aroma kapur barus bercampur dengan bau kertas tua menyambutnya. Di atas meja, Alia menemukan sebuah buku catatan kulit lusuh.
Ia membuka halaman pertama, matanya langsing tertumbuk pada tulisan tangan ibu mertuanya. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Saras tidak boleh pergi. Aku tidak akan kehilangan dia. Jika dunia merengkutnya, aku akan mengikatnya kembali padaku. Air mata Alia mengalir. Ia membalik halaman demi halaman, menemukan catatan yang lebih mengerikan. Ibu mertuanya menulis tentang ritual, tentang doa-doa gelap yang ia ucapkan di malam kematian Saras. Ia memaksa roh anaknya masuk ke dalam boneka agar tetap bersamanya selamanya. Alia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, ia benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari lemari di ruang tamu. Alia, kau tahu sekarang, bebaskan aku. Alia berlari ke ruang tamu, menatap boneka di dalam lemari. Mata kaca itu berkilat, wajahnya penuh penderitaan. Saras, aku tahu ibumu mengurungmu. Aku akan menolongmu. Boneka itu bergetar, suara tangisan anak kecil bergema. Hancurkan aku, hanya itu caranya. Alia menutup matanya, air matanya mengalir deras. Ia tahu satu-satunya cara membebaskan Saras adalah menghancurkan boneka itu. Namun ia juga tahu ibu mertuanya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Langkah berat terdengar dari koridor. Bu Ratna muncul, wajahnya marah, matanya menyala dingin. Kau membaca catatanku? Alia mundur, tubuhnya kaku. Bu, ini gila. Kau mengurung roh anakmu sendiri. Kau menyiksanya. Bu Ratna menatap boneka dengan penuh kasih, lalu menoleh ke Alia dengan tatapan menusuk. Aku tidak menyiksanya. Aku menyelamatkannya. Saras tetap bersamaku. Ia tidak pernah pergi. Alia terisak, tubuhnya gemetar. Bu, ia menderita. Ia menangis setiap malam. Ia ingin bebas. Bu Ratna melangkah mendekat, suaranya tajam. Kau tidak akan pernah memisahkan aku dari anakku. Jika perlu, aku akan mengurung kau juga agar kau tidak mengganggu. Suasana ruang tamu dipenuhi ketegangan. Boneka itu bergetar, suara tangisan semakin keras. Alia menatapnya dengan air mata, lalu menatap ibu mertuanya dengan keberanian yang mulai tumbuh. Malam itu, kebenaran akhirnya terungkap. Ibu mertuanya bukan sekedar ibu yang kehilangan anak. Ia adalah penjaga kutukan, seorang wanita yang rela mengikat jiwa anaknya demi obsesi. Dan Alia tahu, pertarungan terakhir sudah menanti. Ia harus memilih, melawan ibu mertuanya demi membebaskan Saras, atau menyerah dan terjebak selamanya dalam rumah penuh kutukan itu. Alia berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Matanya menatap boneka di dalam lemari. Suara lirih Saras bergema, penuh penderitaan. Alia, hancurkan aku, bebaskan aku. Wanita itu menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, inilah saatnya. Tidak ada jalan lain selain menghancurkan boneka itu. Namun Bu Ratna berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh amarah, matanya menyala dingin. Kau tidak akan pernah menyentuh anakku, teriak Bu Ratna. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Alia mundur, tubuhnya kaku. Bu, ini bukan kehidupan. Saras menderita. Ia menangis setiap malam. Ia ingin bebas. Bu Ratna melangkah mendekat. Tangannya terangkat seolah hendak menahan Alia. Kau tidak mengerti. Kau hanya orang luar. Saras adalah milikku. Ia tidak akan pernah pergi dariku. Suara boneka semakin keras. Tangisan berubah menjadi jeritan.
Lemari bergetar, kaca berderak seolah akan pecah. Alia menutup telinganya, namun suara itu menembus, memaksa hatinya untuk bertindak. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Alia berlari ke arah lemari. Bu Ratna menjerit mencoba menahan, namun Alia mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Lemari terbuka, boneka jatuh ke lantai, matanya bersinar merah terang. "Tolong aku," suara itu bergema, penuh luka. Alia meraih boneka itu, tubuhnya gemetar hebat. Bu Ratna menjerit, "Jangan, kau akan menghancurkan segalanya." Wanita itu menatap boneka dengan air mata, lalu berbisik, "Maafkan aku, Saras. Aku akan membebaskanmu." Dengan sekuat tenaga, Alia membawa lari boneka itu ke halaman. Dia menyambar minyak tanah, menyiramkannya ke boneka itu. Lalu dengan gerakan yang cepat, dia menyalakan korek api dan melemparkannya ke boneka itu. Api menyambar gaun lusuh, rambut panjang terbakar, mata kaca pecah dengan suara retak yang mengerikan. Jeritan bergema di seluruh rumah, suara anak kecil bercampur dengan teriakan Bu Ratna. Wanita itu jatuh berlutut, wajahnya penuh kesedihan. "Saras, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Api berkobar, boneka hancur perlahan. Suara lirih terakhir terdengar, lembut namun penuh kelegaan. "Terima kasih, Alia." Cahaya merah memenuhi halaman, lalu perlahan meredup. Suasana rumah berubah, hawa dingin menghilang, digantikan keheningan yang menenangkan. Bu Ratna terjatuh, tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia menjerit sekali lagi, lalu pingsan di lantai. Alia menatapnya dengan air mata, hatinya penuh luka. Wanita itu keluar dari rumah dengan langkah berat, tubuhnya gemetar. Malam terasa lebih tenang, angin berdesir lembut. Ia tahu kutukan itu telah berakhir. Namun ia juga tahu luka batin yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang. Alia telah membebaskan Saras, namun ia sendiri harus menanggung kenangan mengerikan yang akan menghantuinya selamanya. Dan di balik keheningan malam, rumah tua itu berdiri angkuh, menyimpan jejak obsesi seorang ibu dan jeritan seorang anak yang akhirnya bebas. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.